Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS menaati kewajiban dan menghindari larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin PNS. Pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, maupun perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Kewajiban PNS yaitu yang pertama, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menaati kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Larangan-larangan PNS. 1. Menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, mendapat keuntungan pribadi. Yang ketiga, menghalangi tugas kedinasan. Yang keempat, menjadi pegawai untuk negara lain. Yang kelima, melakukan pungutan di luar ketentuan. Yang keenam, melakukan kegiatan yang merugikan negara. Yang ketujuh, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin ringan. 1. Teguran lisan. 2. Teguran tertulis. 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang. 1. Penundaan kenaikan gaji berkala. 2. Penundaan kenaikan pangkat. 3. Penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hukuman disiplin berat. 1. Penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun. 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah. 3. Pembebasan dari jabatan. 4. Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Yang pertama, Presiden. Yang kedua, pejabat pembuat komitmen dari pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Yang ketiga, Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Yang keempat, PPT Madya dan Pratama atau pejabat yang setara di lingkungan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketujuh, pejabat administrator. Dan kedelapan, pejabat pegawai atau pejabat lain yang setara di lingkungan pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota. Yang selanjutnya ada urutan hukuman disiplin pegawai. Yang pertama ada pemanggilan. PNS yang diduga melanggar akan mendapat surat panggilan pertama tertulis. Jika PNS hadir saat panggilan pertama, maka PNS akan melakukan proses pemeriksaan. Apabila PNS tidak hadir, maka akan mendapat pemanggilan kedua. Jika PNS hadir pada saat pemanggilan kedua, maka akan melakukan pemeriksaan secara tatap muka atau virtual. Dan apabila tidak hadir, PNS akan dijatuhkan HD oleh PTBM berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Yang kedua ada pemeriksaan. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan dijatuhkan HD berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak diperiksa sampai ditetapkan keputusan HD. Yang ketiga ada penjatuhan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin ada beberapa syarat. Yang pertama ada setiap penjatuhan HD ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Yang kedua, PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis HD yang terberat. Yang ketiga,
PNS yang pernah dijatuhi HD kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi HD yang lebih berat dari HD yang pernah dijatuhkan. Yang keempat, PNS tidak dapat dijatuhi HUKDIS 2 kali. Urutan hukuman disiplin pegawai yang selanjutnya ada penyampaian. Penyampaian ada beberapa syarat. Yang pertama, ada ditetapkan dan dilakukan sendiri oleh PYPM. Yang kedua, PNS yang dipanggil secara tertulis untuk menerima keputusan HD. Yang ketiga, disampaikan oleh PYBM atau pejabat lain yang ditunjuk. Yang keempat, apabila kedudukan jauh, dapat menunjuk pejabat lain. Yang kelima, penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 hari kerja. Yang terakhir, apabila PNS tidak hadir, maka keputusan HD dikirim kepada yang bersangkutan. Berlakunya hukuman disiplin pegawai. Yang pertama ada keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Yang kedua, keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administrasi berlaku sesuai dengan keputusan upaya administrasinya. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Urutan hukuman disiplin pegawai yang terakhir ada pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Ada beberapa syarat. Yang pertama ada keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Yang kedua, dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Yang terakhir, pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara.